Halo semuanya, kembali lagi di Story Movie. Kali ini Story Movie akan menceritakan sebuah film yang mengisahkan seorang mantan tentara yang harus menjadi security di sebuah mall dengan gaji yang sangat rendah. Di mall ini akan terjadi sebuah kerusuhan di mana ada seorang anak remaja perempuan yang terlihat sangat ketakutan karena dikejar oleh seorang psikopat bersama dengan anak buahnya. Bagaimana sang mantan tentara bisa membantu anak ini untuk selamat? Tanpa basa-basi lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai menampilkan seorang pria yang terlihat sedang merenungi nasibnya. Pria ini bernama Eddie. Dia adalah seorang mantan tentara yang dulunya sempat menjadi seorang komandan pasukan. Saat ini, Eddie sedang mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya karena dia telah pensiun dari tentara dan kini menjadi seorang pengangguran. Eddie kemudian turun dari mobilnya dan memasuki sebuah gedung. Di sini sedang diwawancarai oleh seorang wanita, di mana pekerjaan wanita ini ialah menyalurkan orang-orang agar bisa mendapatkan sebuah pekerjaan. Setelah wawancara, wanita ini mengatakan kalau tidak ada pekerjaan yang cocok dengan kemampuan Eddie. Di sini, Eddie mengatakan kalau dia telah menganggur lebih dari setahun. Dia sangat butuh sekali pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. Apapun akan dia lakukan, walau dengan upah yang sangat rendah sekalipun, asalkan dia mendapatkan pekerjaan. Setelah mengatakan itu, Eddie pun langsung pergi. Saat Eddie menuju mobilnya dan akan pergi, tiba-tiba wanita itu menghampiri Eddie dan mengatakan kalau dia mempunyai sebuah pekerjaan untuk Eddie, yaitu menjadi satpam di sebuah mall di daerah tersebut. Dan malam harinya, Eddie sudah mulai bisa bekerja. Kemudian scene berpindah, menampilkan pasukan khusus dengan persenjataan lengkap yang mengendarai 3 mobil. Mereka ditugaskan untuk memindahkan seorang anak remaja yang bernama Jamie, dan film security pun dimulai. Saat malam hari dan ditambah lagi hujan yang lebat, perjalanan para pasukan khusus ini pun masih terus berlanjut. Saat salah satu pasukan di situ sedang menelpon, tiba-tiba teleponnya terputus karena sinyal tidak ada. Dari sini ketegangan pun dimulai. Kemudian ada 2 mobil mulai mendekati iring-iringan mobil mereka. Tidak hanya itu, tiba-tiba koneksi radio di antara mereka pun terputus. Mereka mulai merasakan ada yang tak beres. Dari arah depan muncul satu mobil yang mendekati mobil mereka. Ternyata jalan di situ sudah dipasangi ranjau yang membuat mobil paling depan banyak kempes dan membuat mobil itu langsung terbalik. Akhirnya, mobil yang lain pun berhenti dan mulai terjadi saling tembak-menembak antara mereka. Terlihat di sini pasukan khusus yang kalah jumlah dengan para penjahat yang menghadang mereka. Jamie pun diminta untuk berlari masuk ke dalam hutan. Jamie berhasil kabur dari situ, tapi sayangnya semua pasukan khusus di situ harus mati karena telah membunuh para pasukan khusus. Para penjahat ini pun langsung membersihkan lokasi kejadian dan pergi dari situ. Kita kembali ke Eddie. Di sini Eddie terlihat sedang menelpon istrinya. Terlihat Eddie sangat kangen dengan istrinya. Begitu juga sebaliknya. Eddie mengatakan kalau dia mendapatkan sebuah pekerjaan dan ada kemungkinan dia akan jarang pulang ke rumah. Sang istri mengatakan kalau anaknya juga merindukan Eddie. Eddie kemudian menjawab kalau dia juga merindukan anaknya. Setelah itu, Eddie pun langsung menutup teleponnya. Malam itu juga, Eddie menuju ke mall tempat dia akan bekerja. Saat sampai di sana, disambut oleh salah satu security di situ yang bernama Vance. Vance adalah kepala security di mall itu. Eddie kemudian menunjukkan surat tugasnya. Setelah itu, Vance membawa Eddie ke ruangan security. Tak hanya Vance, ternyata ada beberapa security yang lainnya. Yang beberapa di antaranya, yaitu yang bernama Messi. Ada juga security wanita yang menggunakan pakaian bebas yang bernama Ruby. Dan ada satu security lain yang bernama Johnny yang berada di salah satu mall itu. Setelah mengganti baju, Vance kemudian mengajak Eddie berkeliling melihat bagian dari mall itu. Setelah selesai berkeliling, Vance kemudian meminta Eddie
untuk mengecek mall itu sendirian. Dan apabila ada sesuatu yang mencurigakan, langsung menghubungi dia menggunakan HT. Dan jangan bertindak sendirian. Saat Eddie sedang berkeliling, tiba-tiba dia melihat ada seorang anak remaja yang mengetuk pintu dan meminta untuk masuk. Eddie kemudian melaporkan ke Vance apa yang dia lihat. Karena melihat anak itu sedang ketakutan, Eddie langsung membukakan pintu untuk anak ini. Saat Eddie membukakan pintu agar anak ini bisa masuk, anak itu langsung pingsan dan dibawa ke ruang security. Dan Eddie pun meminta untuk menghubungi polisi. Saat Vance akan mencoba menelpon, sayangnya teleponnya tidak berfungsi. HP Johnny juga tiba-tiba tidak ada sinyalnya. Lalu dari kamera CCTV, di luar terlihat ada seorang yang mendekati mall itu. Pria tua itu bernama Charlie. Eddie, Vance, dan Manson pun menghampiri pria itu dan bertanya, ada apa pria tua itu datang ke sini? Ia pun kemudian menjawab kalau ia sedang mencari putrinya. Dengan cepat, Vance langsung menjawab kalau putrinya ada bersama mereka. Di sini, Eddie menaruh rasa curiga dengan pria tersebut. Saat Vance akan membuka gembok pintu, tiba-tiba Jamie terbangun dan langsung berteriak. Sontak saja mereka langsung kaget. Tiba-tiba datang lagi seseorang ke situ dengan membawa koper yang berisi uang. Pria tua ini kemudian berkata agar mereka memberikan gadis itu kepadanya. Maka mereka akan mendapat uang di dalam koper ini dan menganggap malam ini tidak pernah terjadi. Eddie mengatakan kalau mereka tidak akan memberikan anak itu. Vance mulai terpengaruh karena melihat uang di dalam koper. Tapi dengan sigap, Eddie langsung memukul Vance dan menutup pintu kembali. Pria itu kemudian pergi dari situ. Dia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk masuk ke dalam mall dan mencari anak remaja itu. Eddie dan yang lainnya berhasil mendapatkan informasi kalau Jamie adalah seorang saksi dalam sebuah kasus geng 666. Dengan kesaksian Jamie akan membantu para FBI untuk menangkap anggota geng 666 ini. Eddie mengatakan kalau mereka akan kembali. Belum lama Eddie mengatakan itu, ada beberapa orang yang mulai mendekati mall tersebut. Eddie dan Vance kemudian menyembunyikan Jamie di sebuah ruangan. Selain memberikan minuman, Eddie juga memberikan HT kepada Jamie dan meminta agar Jamie tidak keluar dari ruangan itu. Eddie dan yang lainnya kini mulai menyusun rencana. Mereka mulai menutup semua pintu masuk dengan tumpukan barang, membuat perangkap, hingga membuat salah satu mobil dan orang di dalamnya terbakar. Namun salah satu anak buah pria tersebut berhasil masuk ke dalam dan mulai bertarung dengan Vance. Tapi ada Ruby yang berhasil memukul pria itu. Di sisi lain terlihat selain mengincar semua orang yang di dalam mall, orang-orang ini mulai membersihkan lokasi kejadian tadi. Tampaknya pria tua ini tidak mau ada jejak mereka di lokasi tersebut. Kelima security telah berkumpul. Eddie kemudian menyusun rencana kembali untuk masing-masing mereka. Mereka akan berusaha mengalihkan perhatian musuh sampai FBI tiba di situ. Karena ada kemungkinan FBI sudah tahu kalau pasukannya membawa Jamie telah tewas. Mereka pun bersiap-siap dan ada juga yang menyiapkan perangkap. Saat Eddie bersiap-siap, tiba-tiba melihat Jamie yang keluar dari persembunyiannya. Eddie sempat marah, tapi Jamie menjelaskan kalau musuh bisa menemukan persembunyiannya, maka dia akan langsung tewas. Jadi, lebih baik kalau ia tidak bersembunyi. Jamie juga mengatakan kalau dia ingin membantu mereka. Di sisi lain, musuh pun sudah mulai masuk ke dalam mall. Para security ini pun sudah bersiap-siap di posisi mereka masing-masing. Jamie pun ikut membantu. Jamie mencoba mengarahkan mobil remote control menuju para pasukan musuh. Dan di atas mobil itu telah terpasang kamera dan juga ada petunjuk channel 47. Saat musuh terhubung ke channel 47, kemudian mulai berbicara dengan pria tua psikopat ini. Eddie mengatakan kalau anak itu telah pergi dan patroli polisi dan FBI akan segera sampai ke situ. Bukannya takut, justru pria ini tetap akan mencari Jamie dan akan membunuh mereka semua malam itu. Pasukan musuh mulai terus menerobos masuk ke dalam mall. Di sini, Ruby sudah bersiap-siap dengan rencananya. Dia mengalihkan perhatian musuh, kemudian mencoba memanah salah satu musuh, tapi sayangnya hanya mengenai bahu dan kaki musuh. Posisi Ruby pun sekarang telah diketahui. Tapi karena kecerdikan Ruby, saat musuh mengecek ke situ, dia berpura-pura mati dan pasukan musuh pun berpindah dari situ.
pasukan musuh mulai mendekati area di mana ada Vance dan Mason. Vance berhasil melemparkan bom paku sehingga membuat salah satu musuh terluka. Mason juga berhasil membuat salah satu musuh pingsan dengan alat kecut strum miliknya. Kemudian berhasil mengambil senjata musuh dan membunuh salah satu musuh lagi. Dari luar gedung tiba-tiba datang polisi yang berpatroli ke situ. Sebenarnya Johnny akan memberikan kode SOS dengan senter ke polisi yang berpatroli. Tapi sayangnya senternya tiba-tiba rusak. Johnny kemudian membuka pintu untuk memanggil para polisi tersebut. Tapi dari kejauhan sudah ada sniper yang mengincar Johnny. Eddie sempat mengingatkan Johnny. Tapi sayangnya sniper langsung menembak ke arah Johnny dan Johnny pun langsung tewas di tempat. Posisi Eddie, Vance, Ruby, dan Mason saat ini sebenarnya tidak terlalu bagus. Semua perangkap yang mereka buat tidak membuat pasukan musuh jatuh. Ditambah lagi, mereka tidak mempunyai senjata kecuali Mason. Mereka tidak ada pilihan lagi. Akhirnya Eddie pun mulai menyerang musuh sendirian. Karena mantan tentara, kemampuan Eddie tidak usah diragukan lagi. Dia berhasil membunuh musuh yang berada di posisi dia saat itu. Eddie kemudian menuju lokasi Mason. Di sini terlihat pria itu sangat kesal karena anak buahnya tidak bisa membunuh para security. Untuk sementara waktu, Eddie dan yang lainnya berhasil selamat dengan bersembunyi di sebuah tempat di bagian gedung itu. Tapi sayangnya, Ruby sempat terkena tembakan dan terlihat telah mati. Di sisi lain, beberapa polisi yang datang pun membukakan pintu dan meminta bantuan. Tapi ternyata polisi ini merupakan salah satu komplotan dari musuh. Karena sendirian menghadapi musuh, membuat Vance terkena tembakan. Terlihat Vance ini seperti security biasa saja. Tapi di sini dengan keberaniannya, dia rela berkorban demi keselamatan Jamie. Mason kemudian berusaha membawa Jamie ke Eddie. Tapi karena para polisi itu adalah komplotan penjahat, Mason pun harus tewas terbunuh. Tapi Eddie dengan cepat berhasil membunuh para polisi itu. Terjadilah perkelahian di antara Eddie dan anak buah para psikopat itu. Sedangkan para psikopat itu terus mencari kebenaran Jamie. Eddie berhasil keluar, kemudian membuat salah satu anak buah pria psikopat itu mati dan membakar mobilnya, sehingga akan membuat polisi datang ke tempat itu. Jamie yang berusaha bersembunyi dari psikopat itu, justru ia harus tertangkap. Tapi Eddie ternyata berhasil menuju ke situ dengan santainya. Eddie mengatakan, "Jamie, kau tahu apa yang harus kau kerjakan?" Jamie kemudian mengambil senjata strum yang diberikan oleh Eddie sebelumnya dan menyetrum psikopat itu. Kemudian Eddie langsung menembak mati psikopat itu dan akhirnya Eddie dan Jamie pun berhasil selamat. Dan film pun berakhir. Nah, bagi kalian yang suka dengan video ini dan ingin mendukung channel ini agar terus berkembang, silahkan subscribe dan jangan lupa untuk tinggalkan like dan komennya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.